Dalam peperangan modern, perhatian dunia sering tertuju pada senjata tercanggih. Namun, di balik sistem mutakhir tersebut, masih ada persenjataan lama yang terus bertahan, beradaptasi, dan tetap digunakan di medan tempur nyata. Salah satunya adalah Strela 10, sebuah sistem pertahanan udara jarak pendek buatan Uni Soviet yang hingga hari ini masih digunakan Rusia, termasuk di medan perang Ukraina. Strela 10 atau dengan nama resmi 9K35. Strela 10 dikembangkan pada akhir era Perang Dingin. Tujuan pengembangannya sederhana, namun krusial, melindungi pasukan darat dari ancaman udara jarak dekat. Sistem ini tidak dirancang untuk menghadapi pesawat tempur modern yang terbang cepat di ketinggian tinggi. Sebaliknya, Strela 10 difokuskan untuk menghadapi ancaman yang terbang rendah, lambat, dan sering muncul secara tiba-tiba. Helikopter serang, pesawat serang rendah, dan dalam konteks peperangan modern, drone. Strela 10 dipasang pada sasis kendaraan berantai MTLB. Sasis ini memberi keunggulan mobilitas tinggi, memungkinkan sistem bergerak mengikuti pasukan garis depan. Artinya, Strela 10 bukan sistem statis. Ia dirancang untuk bergerak bersama infanteri mekanis dan kendaraan lapis baja. Ciri paling menonjol dari Strela 10 adalah cara kerjanya yang pasif. Sistem ini tidak menggunakan radar aktif. Ia mengandalkan sensor optik dan rudal berpemandu inframerah. Pendekatan ini membuat Strela 10 memiliki jejak elektronik yang sangat rendah, sulit dideteksi, dan tidak mudah menjadi sasaran rudal anti-radar. Dalam kondisi ideal, Strela 10 mampu menyerang target hingga jarak sekitar 5 km dengan ketinggian sasaran mencapai 3,5 km. Jangkauan ini memang terbatas. Namun, justru sesuai dengan peran utamanya, perlindungan udara jarak dekat di garis depan. Strela 10 membawa 4 rudal siap tembak dengan cadangan tambahan di dalam kendaraan. Sistem ini dirancang untuk merespons ancaman dengan cepat, bukan untuk pertempuran udara jarak jauh atau berlapis. Strela 10 bukan sistem eksperimental. Ia termasuk senjata yang diproduksi secara massal pada era Uni Soviet. Ratusan hingga lebih dari 1.000 unit diperkirakan diproduksi dan didistribusikan ke berbagai negara sekutu. Produksi massal ini menjadikan Strela 10 relatif murah, mudah dioperasikan, dan tersedia dalam jumlah besar. Faktor inilah yang membuat sistem ini masih bertahan hingga sekarang. Meski tergolong sistem lama, Strela 10 tidak sepenuhnya ditinggalkan. Rusia melakukan modernisasi bertahap untuk menjaga relevansinya di medan tempur modern. Peningkatan paling signifikan terjadi pada rudal. Varian terbaru, 9M333, menggunakan seeker multikanal yang lebih tahan terhadap flare dan gangguan inframerah. Selain itu, Strela 10 juga menerima peningkatan sensor, kamera siang dan malam, thermal imager, serta sistem kendali tembakan yang lebih otomatis. Varian paling modern dikenal sebagai Strela 10 M4 yang difokuskan untuk menghadapi ancaman drone. Namun, perlu dicatat, modernisasi ini bersifat adaptif, bukan transformasi total. Strela 10 tetap berada di kelas pertahanan udara jarak pendek.
Sejak tahun 2022, Strela 10 kembali diuji dalam konflik berskala besar. Rusia menempatkan sistem ini di berbagai sektor garis depan Ukraina, terutama untuk melindungi pasukan darat, artileri, dan jalur logistik. Dalam praktiknya, Strela 10 lebih sering berhadapan dengan drone dibandingkan pesawat tempur. Keberadaannya memaksa Ukraina untuk menyesuaikan pola operasi udara rendah. Bagi Ukraina, Strela 10 bukan senjata penentu perang, namun dampaknya tetap terasa di tingkat taktis. Sistem ini mampu mengganggu operasi pengintaian drone, membatasi ruang gerak udara rendah, dan meningkatkan risiko bagi helikopter. Akibatnya, Ukraina harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mendeteksi dan menghancurkan sistem ini, biasanya melalui drone FPV atau artileri presisi. Meski masih berbahaya, Strela 10 memiliki keterbatasan jelas, jangkauannya pendek, bergantung pada garis pandang visual, dan relatif rentan terhadap serangan presisi. Banyak unit Strela 10 dilaporkan hancur setelah posisinya terungkap. Ini menunjukkan satu hal penting, Strela 10 adalah alat perlindungan lokal, bukan perisai permanen. Rusia tidak pernah merilis angka resmi mengenai jumlah Strela 10 yang dikerahkan. Namun, berdasarkan inventaris praperang dan pemantauan visual, diperkirakan puluhan hingga lebih dari 100 unit pernah digunakan di medan Ukraina. Angka ini bersifat estimasi, namun cukup menunjukkan bahwa Strela 10 bukan sistem pinggiran. Reaksi Barat terhadap penggunaan Strela 10 relatif tenang. NATO dan analis militer Barat tidak menganggap sistem ini sebagai ancaman strategis baru. Sebaliknya, Strela 10 dipandang sebagai contoh adaptasi sistem lama dalam menghadapi ancaman modern. Strela 10 bukan senjata masa depan, namun ia juga bukan sekadar peninggalan masa lalu. Di Ukraina, Strela 10 membuktikan bahwa sistem lama masih dapat berfungsi jika digunakan sesuai perannya. Ia bukan pengubah jalannya perang, namun tetap berbahaya jika diabaikan. Dalam konflik modern yang dipenuhi drone, Strela 10 menyampaikan satu pelajaran penting, bahwa dalam peperangan, kesederhanaan, ketersediaan, dan penempatan yang tepat seringkali sama pentingnya dengan teknologi tercanggih.